Bang Andi nawarin proyek besar. Itu ada bengkel sebelah, katanya mau ngajak balap. Si Indah ini angkat tangan. Gue siap bang, gue mau. Tibalah di hari waktu partai ngebali nih. Di hari Kamis jam 10. Akhirnya kita jalan lah bang. Sampailah di tempat itu. Akhirnya pas udah mulai start nih. Start udah geber, hitungan ketiga motor jalan nih. Posisinya si Ndai ini di belah kiri, si bosnya belah kanan. Udah nyetar, nggak jauh sekitar 100 meter, nggak lama bang. Tiba-tiba di putaran itu ada mobil bak masuk ke dalam. Seketika si Ndai banting setir ke kiri, yang ini ke kanan, si Ndai langsung ke ngajar tiang. Akhirnya si ibunya cuma duduk di pinggir jenazahnya si Ndai sambil gini, ada ratapan lah gitu kayak ngomong. Kenapa secepat itu kayak kasih tau gue kayak kalau inget itu kayak sakit banget bang. Gue tuh kayak ngerasa balik lagi ke posisi saat ibunya tuh ngeratapin itu bang. Kayak, nah ibu mau sama siapa lagi ada kayak gitu. Gue kayak, aduh gimana ya bang. Gue aja kayak hancur gitu bang lihat temen gue, sahabat gue tuh kayak gitu. Apalagi ibunya loh gitu kayak ngeratapin, nah ibu mau sama siapa lagi. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Gimana ya rasanya dapat tawaran untuk jadi joki balap liar, tetapi berujung petaka sampai merenggut nyawa sahabatnya sendiri. Dan itu benar-benar terjadi dan dialami oleh narasumber kita kali ini. Bukan cuma duka yang tertinggal, tapi teror pun mulai muncul satu persatu. Bahkan sampai menampakkan diri di dalam rumah. Dan sebenarnya apa yang terjadi di balik kejadian balapan liar itu? Langsung aja kita tanya ke narasumbernya, namanya Imam. Halo Bang Imam, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat bang. Baik ya Bang ya? Alhamdulillah sehat baik. Oke, jadi Bang Imam ini punya sahabat deket guys. Dan sahabatnya ini meninggal pada saat melakukan balapan liar. Dan gentayangan ya Bang ya? Iya, betul ya Bang? Betul. Gimana tuh Bang? Boleh cerita sedikit aja? Dia tuh bisa dibilang tuh bukan benar-benar joki asli bang. Dia ngambil pekerjaan itu tuh ya kepepet lah kasarnya. Dia tuh nggak ada basic seperti itu. Karena emang dia tuh butuh uang tambahan untuk menafkahi ibu dan adik-adiknya. Dia tuh seorang tulang punggung. Makanya dia pekerjaan apapun itu dia gas. Karena dari zaman sekolah pun dia kan udah parkir. Dia selalu tulang punggung kayak manggul gitu. Jadi selagi ada duit besar nih dari hasil balapan, itu selalu dia kasih ke ibunya. Oke. Miris ya. Kayak emang dia utama itu semua buat ibunya lah. Kalau soal gentayangannya itu bener Bang? Iya bang, itu benar dan semua anak bengkel ngalamin juga, termasuk diri gua sendiri pun digentayang sampai ke rumah bang. Sampai ke rumah lu? Ya, sampai di depan mata pun gua ngelihat langsung itu bang. Oke. Buat teman-teman yang penasaran, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian DM ke Instagramnya Lentera Malam, ada di @lenteramalam.id, atau bisa hubungi juga nomor WhatsApp yang ada di bawah ini guys. Lalu kemudian kalian kirim voice note. Simple. Oke, sekali lagi buat pasukan Lentera Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Imam mengenai sahabatnya yang meninggal ketika melakukan balap liar, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi misteri kita mulai. Banjir bandang melanda beberapa wilayah di Indonesia, khususnya Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Dan musibah bencana ini banyak memakan korban jiwa, kehilangan tempat tinggal, bahkan sulit memenuhi kebutuhan pokok untuk bertahan hidup di tengah kondisi yang kritis. Lalu untuk membantu dan sedikit meringankan beban saudara-saudara kita, Lentera Malam mengajak teman-teman untuk menyisihkan sedikit rezeki dan berdonasi bersama Lentera Malam. Dan buat teman-teman yang ingin berdonasi, bisa langsung aja kunjungi link kitabisa.com di bawah ini, atau linknya itu gue taruh di caption atau deskripsi ya guys. Bersama Lentera Malam, mari kita peduli sesama saudara kita di Indonesia.
Jadi di tahun 2016 Bang, Mhm, gue itu kan baru lulus sekolah. Gue sempat kerja di rumah sakit, tapi karena gue tuh nggak betah, ada problem, gue mutusin untuk resign. mhm, Setelah resign itu nggak lama, gue dapet pekerjaan tapi freelance. Tiba di salah satu hari setelah gue ada selesai pekerjaan, balik langsung ke tongkrongan. oke, Nah, tempat tongkrongan gue ini tuh rumahnya si Ucok. Nah, di tongkrongan gue tuh ada gua, si Ucok, si Endai, sama si Timun. mhm, Nah, kebetulan si Endai itu ada di situ. Nah, si Endai ini tuh sahabat gua deket banget dari SMP, SMA. Bahkan saking deketnya itu Bang, kita tuh kayak saling bertukar cerita lah. Bahkan dia selalu cerita, "Mam, gua sekarang harus jadi tulang punggung keluarga. mhm, Harus ada pemasukan setiap hari. Karena ibu gua nggak kerja. mhm, Sedangkan adik gua 2 masih sekolah, Mam." Kata dia selalu bercerita kayak gitu. mhm, Nah, kita lagi ngumpul bersama tuh di situ. Datanglah Bang Firman. Nah, Bang Firman ini tuh bisa dibilang dia sosok abang-abangan yang lebih tua di kampungan kita. Lu pada daripada berisik di sini, mendingan besok-besok nongkrong aja di bengkel gua. Bang Firman ini tuh dia punya usaha. Usahanya tuh kayak bengkel sampingan sama rumahnya dia sendiri di pinggir jalan. Nah, singkat cerita, keesokan harinya karena udah dapat izin kan dari Bang Firman, kita nongkrong lah di bengkelnya Bang Firman. iya, Akhirnya saya datang ke bengkel, itu saya lagi lihat si Endai ini ganti oli pelanggannya Bang Firman. mmm, Nah, gue ini tuh nggak tahu Bang, dia tuh ada deal-dealan apa sama Bang Firman. Akhirnya si Endai ini nyamperin gue lah. Dia kan manggil gue tuh lebih tepatnya Le kan, karena emang bisa dibilang gue paling putih lah di situ Bang. mhm, Manggil Le, lu kalau ada pekerjaan apapun itu, bantu-bantu apapun itu, ajak-ajak gue lah. Karena lu yang gue tahu kan, gue cerita sama lu, gue butuh pemasukan lebih. Karena saat ini tuh adik gue lagi bener-bener butuh biaya. Bahkan yang gua tahu dia kan dulu tuh sekolah itu selalu berangkat pagi tuh kayak jadi kuli panggul gitu Bang di pasar. Setelah pulang sekolah dia tukang parkir. Akhirnya ya udah kalau emang lu butuh nanti gua ada pekerjaan, lu pasti gua ajak kok. Singkat cerita sebulan kemudiannya gua ke bengkel lagi nih Bang. mhm, Itu posisi udah jam setengah 8 malam habis isya datanglah temennya Bang Firman. Teman Bang Firman ini Bang Andi. Tapi setelah Bang Andi pergi ini diceritain lah sama Bang Firman. Bang Andi itu bisa bilang kayak pendana bengkelnya dia. mhm, Kenapa Bang? Tadi Bang Andi nawarin proyek besar. Proyek apaan? Itu ada bengkel sebelah katanya mau ngajak balap. oh, oke, Gue tanya, loh emang lu ada joki? Lu kan nggak ada joki. Nah ini gue mau nanya ke kalian, ada yang berani nggak? Ada yang siap nggak? Dinyeletuk lah. Saya lihat-lihatan kan nggak ada yang, karena kita nggak ada yang, kita tuh sama-sama tahu bergaul lama tuh nggak ada yang bisa balap Bang. mhm, mhm, Saya ngeliat-lihatan nggak lama si Indah ini angkat tangan. mhm, Gue siap Bang, gue mau. Ditanya lah sama Bang Firman, lu serius, lu yakin, lu siap? Ya kalau emang nggak percaya nanti kita tes aja. Ya udahlah, akhirnya mereka deal tuh bakal ngetes. Singkat cerita, keesokan harinya itu setelah Isya kita nongkrong lagi nih. Itu motor tuh udah disiapin tuh di atas mobil bak. iya, Kita jalan lah 2 motor konvoy ke tempat kita nyeting. Nyeting itu tuh di daerah Kandang Roda. Kandang Roda ini tepatnya tuh di jalan alternatif Sentul Bang. Itu tuh treknya lurus 200 meter. iya, Sekiranya udah lama itu sekitar jam setengah 11 malam. Udah bener sepi bisa ditutup. Aman nih, kita langsung bawa motor ke garis start. Nah di situ tuh nyeting, kita cuma nyeting biasa aja namanya tes RPM awalnya kan. Itu tuh sampai 2 kali dia bolak-balik selalu muter. mhm, Bang Andi nyamperin lah si Nda ini. Oke, tuh aman kok. Gue percaya sama lu, yakin. Lu udah sering ya ngejoki? Kata Bang Andi. mhm, Enggak Bang, gue cuma mau belajar aja kata dia gitu. Kalau Bang Andi seneng, ya gue siap lah buat project nanti yang besar nih kata dia gitu. Setelah obrolan itu nggak lama, ada seseorang yang bisa bilang tuh bukan terkait dengan bengkel manapun, itu tuh datang nyamperin kita bawa motor, ngelamar. Bahasa ngelamar itu tuh kayak nantangin Bang. Kita nggak kenalan nama, tiba-tiba salaman, bos, motor oke nih, iseng-iseng yuk. Itu ngomong ke kita nih semua mhm, tongkrongan. Akhirnya Bang Firman nanyalah ke si Endai. Dai, lu gimana? Siap nggak nih?
gas aja bang, kata si Endai. Akhirnya deal lah. Ya seperti biasa namanya mau mulai balap tuh selalu tes RPM dulu. Akhirnya jalanlah mereka di garis start. Dan di situ pertama kali si Endai ngelakuin balap liar, dan di situ pun dia menang. Race lap-nya itu menang, dia mulus. Pertama kalinya dia ngelakuin. Nggak ada basic tuh ya. Gak ada basic. Iya, iya. Ya namanya orang kan terpaksa gitu kan ya, udah gimana lah, gue udah pasrah lah gitu kan. Singkat cerita, keesokan harinya kita balik lagi nongkrong di bengkelnya Bang Firman. Kita nongkrong lagi di bengkel, di situ cuma masih ada si Ucok, si Rahmat, si Endai, si Timun sama gua yang baru datang. Nggak lama tuh datang lagi nih Bang Firman. Kita udah deal nih. Kita balapan partai besok di malam Jumat jam 2 malam. Untuk biayanya, taruhannya kita 3 juta. Kalau kita menang, gue bakal ngasih lu Dai 40% dari hasilnya. Wah, si Endai seneng dong. Di tahun segitu, ya walaupun sekarang bisa dianggap nominal kecil bang, tapi di tahun segitu cuma sama 1 kali balapan ada kata menang, seneng dong. Gede itu tahun itu. Udahlah, akhirnya deal, kita sepakat. Ya udah, misalnya emang deal, akhirnya Bang Andi balik, ya kan? Ya kita ngobrol lagi lah. Dai, lu gimana? Udah bulet nih, ini bukan main-main loh, beda sama kemarin. Ini bukan cuma nyeting atau emang iseng-iseng kayak yang kemarin yang lamar itu. Iya, Le, gua udah siap, gua udah yakin, gua bisa kok kata dia gitu. Kalau emang lu ragu, lebih baik lu kerja di bengkel aja lah, batu-batu Bang Firman. Gak usah kayak gini. Tenang aja, Le, gua pasti siap, gua sanggup. Dia udah pede tuh, gue yakin menang. Itu dia dengan selebornya dia, dengan gayanya dia gitu, dengan kasihkan dia selalu ngomong gue pede, gue pasti menang. Ya udah, kalau lu yakin gue juga bakal percaya sama lu. Akhirnya udah beres ngobrol, kita pulang lah ke rumah masing-masing. Singkat cerita, tibalah di hari H waktu balapan itu. Di situ tuh udah komplit nih tim inti sampai tim yang bisa bilang tuh jarang nongkrong udah muncul nih gitu. Posisinya kita ngumpul di bengkelnya Bang Firman ini jam 10 malam. Ada satu lagi tukang somai. Langsung lah Bang Firman ngomong, Le, lu kalau mau somai ambil aja toh, gue yang bayar. Ya bang, selalu gue udah kenyang. Kenalan sama tukang somai. Namanya Mang Aep. Ngobrol lagi sama anak-anak, nyapa si Endai. Dai, gimana lu? Udah siap? Udah siap gue, Le, santai. Menang nih kita, udah dengan setengahnya dia, dengan selewernya dia gitu, pertama-tama dia. Akhirnya tibalah di jam 12:30 malam tuh, tepatnya kita jalan lah. Kita sampai di sana, itu tuh lebih tepatnya itu jalan Grade. Grade ini tuh bisa dibilang tuh jalan yang Raya Bogor, yang sebelum Pekansari lampu merah. 50 orang. Itu ada beberapa motor yang parkir di kanan kiri jalan. Akhirnya kita berangkatlah ke garis start. Di situ tuh udah ada gua nunggu sama si Endai, karena gua selalu sama dia nih di garis start. Sedangkan di garis finish itu ada si Ucok sama si Rahmat. Di garis belokan itu ada si Timun yang ngejaga. Karena kan posisinya bang itu jalan lurus 200 meter itu ada belokan puteran. Iya. Itu kan kalau kita nggak jaga kan ngeri ya, terjadi apa-apa kayak ada mobil masuk atau yang motor pengendara lain. Benar. Nah itu ditutup lah sama si Timun, dan mungkin ada orang lain yang nggak kita kenal, di sini ditutup. Nah akhirnya sampailah di garis start. Akhirnya udah nyari RPM lagi sama tuh berdua, geber-geber. Itu untuk kedua kalinya bisa dibilang mulus juga. Si Endai ini menang lagi. Akhirnya kita bubar lah di malam Jumat, pertarungan pertama yang benar-benar kayak balapan gitu bang. Bukan nyeting ataupun emang iseng-iseng. Keesokan harinya nih, di situ tuh cuma ada gua, si Endai sama Bang Firman. Kita bertiga, Bang Firmannya masih beres-beres nih, karena mau tutup posisinya bengkel. Jam 11:30 malam. Cuma tutup, dia nyamperin gua lah. Dia bisik-bisik, gua dikasih 800.000. Gua kaget dong. 3 juta 40% 800.000. Lu itu serius udah lu hitung? Gua tanya kan. Lu itu serius udah lu hitung? 3 juta itu, kalau 40% itu, lu pahitnya 1 juta lu, Dai. Ya udahlah, Le. Gua mah selama gua megang duit, gua bisa ngasih orang tua gua bisa ngasih adik-adik gua, ngasih nyokap gua udah bersyukur, gua udah bahagia, kata dia. Yang biasanya itu gua dapat 50.000 per hari plus rokok sebungkus. Nah, gua baru dia tahu di hari itu, Bang. Ternyata
si Indai ini tuh digaji sama Bang Firman tuh 50.000 per hari sama rokok sebungkus. Keesokan harinya gue balik lagi lah ke bengkel, gue nongkrong. Nah kalau si Indai ini lagi nyerpis, tapi yang gue tahu itu dia nggak ngerti mesin motor, dia nggak tahu bongkar-bongkar bang, kayak yang gue tahu tuh. Karena sebelumnya kan gue cuma lihat dia benerin ganti oli doang gitu kan. Bang Firman ngomong ke si Indai, Ndai, bengkel yang kemarin mau ngebal nih, gimana lu siap nggak? Nah jadi ngebal ini tuh bang, kalau dari bahasa kita tuh kayak pengen ngebalikin modal. Kata Bang Andi, kalau lu siap, gue bakal nentuin nih kapan tanggalnya. Nanti gue kabarin, kata dia kayak gitu. Lu serius lu siap? Kok gue kayak nggak ngeliat lu yang semangat sih, kata gue. Kenapa? Iya, kan gue bilang ke lu tadi. Gue nggak mau ngasih nyokap gue, ngasih adik-adik gue dari uang kayak gini lagi, kata dia kayak gitu. Gue mau cari pekerjaan yang lebih jelas. Terus lu gimana? Ini kan tadi katanya lu siap. Ya masa lu batalin, kata gue kan. Ya Le, gue bakal ambil ini job terakhir gue nggak bakal ambil pekerjaan ini lagi, kata dia kayak gitu. Singkat cerita, keesokan harinya lagi nih bang, udah ngumpul lagi nih, datanglah Bang Andi pakai motor dan dia ngasih kabar ke Bang Firman kan, Bang, ini buat partai ngebal besok masih di tempat yang sama, tepatnya di hari Kamis lagi malam Jumat. Jam, tempat, dan waktu yang sama. Soalnya kalau partai ngebal ini dari pembelajaran gua pasti ada trik curang, kata dia. Entah emang tanda kutip pakai mistis ataupun cepu manggil polisi ataupun intel. Singkat cerita, tibalah di hari waktu partai ngebal ini. Di hari Kamis jam 10 berangkat, dan itu tuh si Rohmat tuh sama si Ucok itu kayak di belakangnya ngikutin si mobil, kan mobil masih lebih cepet dong. Gue ditinggal berdua sama si Indai. Itu posisi kan gue yang bawa motor nih gantian. Yang pertama kan dia yang bawa motor, gue bawa motor. Karena emang kita nggak fokus kayak spion tuh kan pasti nggak jelas gitu bang. Nggak lalu itu pas banget nyorot ke mukanya dia. Ngapain lu ngelamun aja? Lu mau balapan jangan banyak kepikiran lu, kata gue gitu kan. Iya Le, gue kepikiran nyokap sama adik gue, kata dia gitu. Gue takut nggak bisa bahagiain mereka, kata dia kayak gitu kan. Le, gue boleh nitip pesen nggak? Ngomong kayak gitu bang ke gue. Nitip pesan apaan lu anjir, lu mau pesen pecel lele, kata gue gitu kan. Gue kayak coba mencairin suasana gitu bang. Kalau gue ada apa-apa nanti, kata dia, gue titip adik gue ya sama nyokap gue. Tolong lu liatin, lu pastiin keadaannya. Barangkali lu ada rezeki gitu kan, lu bisa anggap adik gue sebagai adik lu sendiri, kasih aja lah ala kadar jajannya, karena emang kasihan, kata dia kan. Orang itu suka jajan, kata dia gitu. Udah apaan sih lu ngomong, gak usah aneh-aneh. Akhirnya kita jalan lah bang, sampailah di tempat itu, di tempat Grade ini. Ya udahlah, gue sebat dulu, kata si Indai. Dia sebat tapi dongkrong kayak gini aja, kayak itu bang, kayak ada beban. Yuk Ndai, tuh tadi orangnya udah nyamperin tuh, kita 5 menit lagi ditunggu di start, kata dia kayak gitu. Yaudah yuk, akhirnya dia bangun, gue bonceng lah ke garis start, karena kan motor langsung di garis start kan. Gue bonceng sampai di garis start, di situ udah ada lawannya yang kemarin kalah bang. Dan penontonnya itu lebih banyak dari sebelumnya. Itu mungkin ada sekitar 60-70 orang bang. Itu banyak motor yang parkir di kanan kiri jalan. Akhirnya langsung lah di situ udah ngetes RPM nih, itu tuh rame. Itu tuh penonton rame banget. Kalau menurut feeling gua, itu pasti ada yang bocorin. Karena nggak bakal mungkin bocor sampai selama ini loh game penontonnya. Itu kan motornya itu kan warna hijau gitu kan, warna biru. Itu kayak taruhan ya, katanya, yuk ceban 15, 20 gitu kayak taruhan. Akhirnya pas udah mulai start nih, start udah geber, hitungan ketiga motor jalan nih. Posisinya si Ndai ini di belah kiri, si bosnya di belah kanan. Udah nyetar, saya nggak jauh sekitar, kan posisinya kan 200 meter kan treknya kan, itu 57, 200 meter, nggak jauh sekitar 100 meter, nggak lama bang, tiba-tiba di putaran itu ada mobil bak masuk ke dalam. Seketika si Ndai banting setir ke kiri, yang ini ke kanan, si Ndai langsung ngajar tiang. Gue langsung ngelihat itu kan jauh, nggak terlalu gimana ya, walaupun jauh kayak mungkin masih kelihatan bang samar-samar. Gue kayak speedless ngelihat bengong. Di situ udah nyamperin nih si Rohmat sama si Ucok, nyamperin ke tempat si Ndai abis nabrak tiang itu.
Gue langsung ditarik sama Bang Firman. Ayo buru, ditarik. Gue masih liatin, pandangan gue nggak lepas sama tempat si Endai habis jatuh itu. Gue lihat, gue kayak ngelihat dia tuh, kan dia gini bang, jatuhnya pas dibalikin si muka kiri ini tuh udah hancur bang, bertekstur tuh. Terus darahnya udah kayak gimana ya, matanya tuh udah nggak kelihatan bang. Udah darah semua di sini tuh pas dibalikin. Udah gitu lah, udah susah, kayak bukan sosoknya si Endai yang gue kenal. Yang belah kanan itu masih utuh. Jadi posisinya bang gue lihat itu mobil bak masuk, dia banting kiri, nyeret, ngantem tiang. Langsung lah ketika panik, Bang Firman lari ke mobil bak, mundurin mobil, ngangkatlah si Endai ke mobil bak di belakangnya itu gotong. Langsung gue cabut, gue naik di belakang, Bang Firman sama Bang Andi langsung bawalah ke RS. Dari situ tuh nggak jauh, sekitar 15 menit. Gue di jalan tuh sambil ngeliatin si Endai, karena kan gue berdua doang di mobil bak nih bang. Iya. Di depan tuh Bang Firman sama Bang Andi. Gue sambil ngeliatin, gue kayak terpukul loh, lu temen deket gue gitu. Lu yang selalu tahu kisah gue yang selalu bercerita, lu bercerita ke gue, kita berbagi kisah gitu kan. Kok omongan lu yang kemarin, yang tadi nitipin ke gue itu, ternyata ini loh jawabannya bang. Emang kondisinya udah nggak sadarkan diri? Dia tuh kayak masih kejang-kejang gitu bang, kayak matanya tuh masih kayak tek gitu, kayak mata si hitamnya ini udah ke atas gitu. Sedangkan sebelah kirinya tuh hancur, udah gini, udah miring. Entah emang itu patah apa gimana gue nggak tahu. Gue sempet mikir kan, itu posisi rame bang, yang gue lihat itu penonton rame. Gue langsung inget, kok di putaran itu yang tempat biasa dijaga sama si Timun, itu nggak ada yang jaga satupun bang. Itu gue selalu kayak nyeselin, kok itu nggak ada yang jaga, kenapa? Itu andai kata yang dijaga, mungkin si Endai itu nggak bakal seperti itu bang. Gue ngeliat kayak coba, gue kayak mau ngomong aja nggak bisa, udah kayak gue lebih titik ke kaget, shock, nggak bisa berkata apa-apa gitu, kayak ngeliat kayak gitu tuh. Akhirnya nggak lama nyampe lah di rumah sakit. Rumah sakit nyampe, dan di belakangnya tuh ada si Ucok sama si Rahmat. Langsung kan, Cok, gue titip dulu ya, gue mau ke dalam. Gue ke dalam sama Bang Firman sama Bang Andi. Itu ngobrol sama yang pegawai rumah sakit situ bang. Dikasih tahu lah kronologinya, ternyata si Endai kecelakaan motor, pengen dirawat atau diapain pun itu lah, maksudnya diurus dulu lah gitu kan. Pihak rumah sakit selalu bilang, kita butuh penanggung jawab, kita butuh jaminan. Dan itu tuh makan waktu banget, sekitar setengah jam sampai 45 menit, itu yang bikin gua kesel bang. Itu kita ngelobinya kayak gimana sih, kayak ngasih keyakinan loh, kita tuh teman dekat gitu, tetangga, atau emang teman tongkrongan. Nggak bisa. Rumah sakit tuh tetap butuh penanggung jawab, butuh penjamin. Gue kan di umur segitu nggak ngerti nih bang, konteks pahamnya penjamin sama penanggung jawab itu seperti apa. Entah emangkah pihak keluarga, entah apa nominal. Gue nggak paham kesana konteksnya kan. Pas lagi alot lah kayak negosiasi sampai ke rumah sakit, datanglah si Ucok lari panik. Le, si Endai udah nggak gerak. Gue langsung nyamperin ke parkiran. Yang tadi gue lihat si Endai, itu posisinya masih gerak, masih matanya masih kelihatan yang hitamnya. Itu posisi udah nutup bang. Udah dingin, udah lemas badannya. Gue di motor tuh, di mobil bak itu tuh ngelihat, kok ini lama banget loh. Mungkin kalau emang 45 menit kita pakai untuk langsung masuk diurus, walaupun ya tanda kutip lah, entah emang sempat diurus dulu atau dirawat dulu atau emang diobatin dulu, ya walaupun meninggal gue nggak ada penyesalan bang. Kita udah ada usaha dulu gitu. Kenapa harus nunggu selama itu loh bang gitu. Akhirnya datanglah Bang Firman sama Bang Andi keluar kan. Pihak rumah sakit udah oke tuh ACC. Mau gimana bang, sini udah nggak gerak. Yaudah kita bawa dulu. Akhirnya datanglah kayak berangkal gitu bang, kayak tempat tidur. Akhirnya ditaruh di situ sama kayak perawatnya dua tuh tadi cowok-cowok. Dibawalah si Endai. Gua sama anak tuh kayak si Ucok sama si Rahmat tuh ngikutin sama Bang Andi. Ngikutin, langsung lah dibawa masuk. Nah itu kita kan nunggu nih di luar bang. Setelah beberapa lama tuh ada kali sekitar 20 menit bang. Akhirnya dokter keluar tuh, ngasih tahu kalau si Endai itu udah nggak ada, udah meninggal. Gue pas denger dokter ngomong kayak gitu bang, gue seketika, gue kalau inget bang posisi dokter ngomong kayak gitu, kayak dengkul gue tuh lemes bang, kayak
nggak bisa gerak, bahkan kayak kaku, kayak baa gitu kakinya. Iya. Gua kayak lemas, gue kayak nyesek. Yang satu gue kepikiran bang, satu orang tuanya si Indah ini tahu Iya. si Indah ini keluar selalu sama gua. Terus pemikiran orang tuanya apa loh? Sampai anaknya pulang-pulang tinggal nama doang. Gue kayak terpukul banget waktu itu bang. Akhirnya setelah diberes itu kan diomongin bang. Ini si pasien korban apa mau dibersihin dulu apa emang dimandiin apa gimana, gua nggak tahu konteksnya dulu tuh seperti apa. Taunya pas sudah selesai itu ternyata si Indah ini tuh dibersihin terus dimandiin bang. Udah dikain kapan kan. Nah itu tuh si Indah itu dibawa pakai ambulan. Nah itu kan posisi di ambulan tuh ada Bang Andi kan, yang bisa bilang mungkin dia yang ngebiayain. Iya. Gua sampai sekarang pun nggak tahu lah itu biayanya dari mana. Gua nggak paham karena gua nggak nanya juga karena gua nggak kepikiran ke sana waktu itu. Gua sambil jalan ngobrol tuh waktu mau keluar ke rumah sakit, dari rumah sakit mau keluar. Bang Firman, ini kita mesti gimana kata gua. Kita apakah emang harus langsung ke rumah si Endai, bawa pakai ambulan, apakah emang kita harus nelpon dulu kata gua. Iya. Tapi kalau kita nggak ngubungin bang, gua kan ngasih pilihan ke dia. Kalau kita nggak ngubungin bang, gua takut nggak enak aja. Posisinya kan orang tuanya kan namanya orang tua lagi tidur tuh bang. Itu posisinya sekitar jam 3:30, mungkin gua nggak inget waktunya bang. Dari di rumah sakit tuh gua ngobrol sama dia. Menurut Bang Firman gimana? Kita emang apakah langsung aja ke rumahnya si Endai atau emang telepon dulu hubungin orang rumah? Kata Bang Firman, kalau kata gue sih mendingan langsung aja le. Kalau dibawa di telepon takutnya jantung, kaget, malah PR lagi kita gitu katanya. Iya. Akhirnya ya udah sih bang, gue juga mikir kayak gitu sebelumnya. Soalnya gue tahu orang tuanya si Endai ini cewek, emang bisa bilang tuh udah berumur juga. Dia kayak mungkin takutnya jantungnya kaget gimana. Kayak kita akhirnya lah langsung berangkat ke rumahnya si Endai. Akhirnya kita berangkat pakai motor, itu gua bawa motor sendiri bang. Gue sambil di motor itu kayak ngamunin, inget-inget kata si Endai atau sebelum berangkat ke dalam trek. Dia nitip pesen, jaga adik gua, tolong liatin. Terus kalau lo emang ada rezeki kasih jajan. Gue kayak terlalu terngiang-ngiang sampai sekarang, terlalu terbayang gitu bang. Gue jalan, singkat cerita, itu sampailah di rumahnya si Endai bang. Itu posisinya emang masih sepi bang, posisi itu masih 5:30, pokoknya udah azan subuh itu. Karena emang tuh pas azan subuh tuh, kebetulan gue lagi perjalanan menuju ke rumahnya si Endai. Gue gak tau jam berapa, akhirnya gue tiba lah di rumahnya si Endai. Nah di situ udah pada nyampe tuh bang, mobil ambulan, terus si Bang Firman, Bang Andi, sama si Ucok, sama si Rahmat udah nyampe. Tapi mereka tuh nggak langsung ke rumahnya, karena kan posisinya tuh bang, rumah kita itu perkampungan. Itu tuh kalau kita tuh jalan tol kan, jadi mobil si ambulan ini udah dipakai di situ. Si siren ini tuh nggak dibunyiin, karena emang udah janjian ya sama Bang Firman kan, takutnya bikin kayak kegaduhan atau gimana. Karena kita pengen kayak dari hati ke hati aja kayak ngomong orang tuanya, kayak takutnya kaget. Itu tuh udah ditungguin tuh di pinggir jalan. Pokoknya nggak jauh lah kalau kita ngangkat ke rumahnya si Endai ini, diparkirin lah mobil ambulan. Di situ ada motor anak-anak Bang si Ucok dan Bang Firman kan. Gue nyampe, udah ini belum, udah dilihat belum, gimana? Udah bangun kata gue gitu ke Bang Firman. Gue belum kesono deh, sama lu aja karena kan lu lebih tahu nyokapnya, orang tuanya. Kalau kita kan orang luar, mungkin nyokapnya aja nggak kenal gue, kata dia kayak gitu. Ya udah deh, ayo sama gue. Dan itu tuh dibawalah sama petugas rumah sakit tuh, ada rumah sakitnya, sama dibantuin sama si Ucok sama si Rahmat. Gue sama Bang Firman jalan di depan, gue ketok lah. Ketok, Assalamualaikum. Akhirnya udah beberapa menunggu tuh, sekitar 5 menit dibukain sama ibunya. Mam kenapa? Gue tuh kayak nggak bisa ngejelasin bang kronologinya gimana. Gue tuh nggak bisa ngasih tahu. Langsung diambil aja sama Bang Firman. Bu, maaf sebelumnya. Saya temennya Endai. Ini temennya Imam juga. Dikasih tahu lah, dijelasin lah Bang Firman. Kalau si Endai meninggal bu, kecelakaan. Nggak lama datang lah itu yang dibawa sama para medis. Itu seketika ibunya langsung nangis kejer bang. Pasti. Nangis kejer. Terus itu tetangga pada datang bang. Tetangga pada ibu-ibu, bapak-bapak.
Gak lama ada RT datang, dibawa lah sama tetangga ibunya ke dalam ruang tengah. Jenazahnya si Endai dibawa ke dalam tengah rumah, ditaruh. Itu tuh keadaan ibunya bang, dari nangis pertama kali ngeliat dijelasin sama Bang Firman, sempat sadar, gak lama nangis lagi, pingsan lagi. Itu pas dibuka nih bang, yang bikin ibunya pingsan terus pas dibuka tuh si yang ininya, pas dilihat itu masih ada darah bang, masih ada darah. Terus gimana ya, maksudnya kayak belum bersih gitu bang. Apa emang belum kering kan, banyak gitu baru kejadian kan, walaupun sebersih-bersihin dibersihin rumah sakit ya masih tetap aja lah namanya luka kayak gitu. Terus kejadiannya benturan keras ya pasti, gue nggak tahu itu masih banyak darah yang entah emang keluar dari kuping kah atau emang di sini pengen jelas di bagian belah kiri itu udah penuh warna merah. Akhirnya datanglah ustadz setempat, mutusin diambil alih sama dia, yuk kita mandikan ulang si jenazah. Jadi mandiin ulang, udah beres, udah clear, digantilah pakai kain kafan baru. Kain kafan baru ditaruh lagi di ruang tamu, di ruang tengah itu ruang tamu. Barulah ibunya si Endai ini kayak lebih tenang bang dari sebelumnya. Kayak mungkin awal itu kaget, syok ya, namanya seorang ibu yang tahu anaknya bisa dibilang dalam keadaan baik-baik aja tapi pulang dengan keadaan seperti itu. Terus ngelihat penuh darah lagi gitu. Akhirnya si ibunya cuma duduk di pinggir jenazahnya si Endai sambil gini, kayak meluk itu bang, kayak setengah kayak ngusap-ngusap, kayak ada ratapan lah gitu, kayak ngomong, kenapa secepat itu nak, kayak kasih tau. Gue kayak kalau inget itu kayak sakit banget bang, kayak gue tuh kayak ngerasa balik lagi ke posisi saat ibunya tuh ngeratapin itu bang. Kayak, nah ibu mau sama siapa lagi nak, ada kayak gitu. Gue kayak, duh gimana ya bang. Gue pun bukan ibunya, gue bukan siapa-siapa dia, gue cuma teman deket dari SMP yang sering berbagi cerita bang. Gue aja kayak hancur gitu bang, lihat temen gue, sahabat gue tuh kayak gitu, apalagi ibunya loh gitu, kayak ngeratapin, nah ibu mau sama siapa lagi, nah adik-adik kamu masih kecil, kayak gitu. Kayak gue tuh kayak gue kayak gimana ya bang, gue nggak kuat gitu bang, kayak bang. Santai dulu bang. Gue ngerti sih, gue ngerti. Apalagi ini teman deket lo kan. Iya, emang dari SMP itu ya bisa bilang nakal bareng gitu bang, nakal bareng. Gue belajar ngerokok bareng sama dia bang, kayak mabal. Dari awal keluarga dia baik-baik. Tenang dulu Bang Imam. Kalau udah tenang, kita lanjutin. Iya, gue kalau inget kejadian itu bang, yang apalagi gue ngeliat depan mata kepala gue sendiri, si Endai ini ngindarin mobil bak, banting ke kiri, langsung nabrak ke tiang, terus apalagi ditambah ibunya ngeratapin kayak gitu bang. Apalagi gue yang selalu pendengar setia dia, gue yang selalu ngasih tahu dia, gue kayak ada penyesalan tersendiri loh kalau gue tahu kayak gini akhirnya gitu. Gue nggak bakal ngasih izin lu, gue yang nolak gitu. Dai, kalau gue tahu lu bakal kayak gini, gue lebih baik nggak usah lah, gue nggak apa-apa, gue rela gaji gue kerja di freelance gue kasih ke lu, gue daripada lu kayak gini. Cuma duit seberapa sih gitu kan, walaupun 6 juta 40% lu nyawa taruhannya bang. Akhirnya bang, singkat cerita, mungkin udah nunggu pihak yang lain atau emang udah clear, udah selesai. Akhirnya Pak Ustadz yang di kampung gue itu, di RT gue itu, mutusin lah untuk dibawa ke musola bang, untuk disolatkan. Itu tuh posisinya, kita tuh kebetulan emang pas hari Jumat kan. Sebelum sholat Jumat, gue tuh inget sekitar jam 9:30, kalau salah nggak lama. Habis kita makamin, kita semua itu balik ke masing-masing, terus sholat Jumatan gitu. Itu kita 9:30 ke masjid, nyolatin dia gitu kan. Gue tuh masih selalu kebayang bang, gue kalau kemana-mana kan kayak kita walaupun suka nongkrong, suka senakal-nakalnya kita gitu bang, walaupun sholat maghrib itu pasti kayak ngelaksanain lah bareng. Gue masih kebayang kayak lagi sholat tuh si Endai ini tuh ada di pinggir gue kayak ngelihatnya aja, kayak pas gue nggak ada dia tuh kayak bukan gue loh gitu bang, kayak bukan
imam yang biasa emang kemana-mana walaupun kita udah berpisah gitu, kayak lu kerja di mana, sekarang lu di bengkel atau lu parkir, kita bakal kayak sama-sama, kayak emang hidup tuh kayak udah deket bang, saking deketnya kayak gitu. Nah singkat cerita udah disolatin, akhirnya dimakamin lah, dibawa ke pemakaman bang. Di situ udah beres pemakaman, akhirnya kita semua tuh bubar lah. Di situ tuh cuma tinggal ibunya sama 2 adeknya, terus ada kayak ya gimana jatuhnya, adeknya, emaknya, mungkin tantenya. Tantenya di situ kita tinggal lah bang. Kita pamit kan. Bu, imam pamit dulu ya, sama teman-teman pamit. Itu masih di situ. Di makam akhirnya gue jalan balik lah sama anak-anak. Di situ yang ada itu cuma gua, Bang Firman, Rohmat, sama Ucok kan berempat. Nah itu posisinya si Ucok sama si Ahmad tuh udah duluan. Gue sama Bang Firman ngobrol lah berdua. Iya. Bang, ini setahu gua ya bang, si Ndai ini kan masalah ekonomi kan emang bisa bilang sulit bang. Kalau untuk tahlilan kayaknya gue mau nanya aja gue nggak enak hati untuk biaya tahlilan. Menurut lu baiknya gimana ya bang ya? Apakah emang gue tanyain takutnya nggak ada biaya atau seperti apa? Gue sih kalau emang harus ngasih sih gue siap ngeluarin duit, kata gue. Gue juga udah mikirin kesana sih, katanya kayak gitu. Gue ntar bakal ngasih tahu Bang Andi lah untuk nyari donatur, atau emang teman-teman bengkel dia kan banyak gitu. Atau apapun, ataupun Bang Andi itu pengen ngasih uang pribadinya dia gitu. Ya udah bang ya, andai kata emang itu tolong bantuannya, soalnya nggak bakal mungkin kan gue harus nanggung selama seminggu. Lu tau sendiri gue cuma freelance, seada-adanya duit gue nggak bisa nanggung selama itu juga, kata gue. Ya Le, selalu aja gue bilangin kok, gue pasti gue bantu. Kini kita pisah, gue ke kanan, gue balik ke rumah. Singkat cerita bang, itu sorenya masih di hari yang sama, sorenya sekitar sebelum maghrib itu jam 5-an, Bang Firman itu datang bang ke rumah gue. Ngetok, itu tuh kayak mungkin nyokap gue langsung keluar karena dengar suara dia. Gue suruh masuk, bang masuk bang. Dia langsung, Le, alhamdulillah nih ada rezeki dari Bang Andi. Itu ngasih uang, gue nggak tahu nominalnya berapa, di amplop coklat bang. Nggak tahu berapa, kalau segepok itu gue nggak paham. Kasih, tolong kasih ke orang tuanya si Ndai ya, ke emaknya, kata dia. Abang aja lah, kan abang yang dari nyarinya gitu, yang ngasih dari Bang Andi. Kalau gue ntar orang tuanya malah gue yang ngasih, masalah paham. Gak usah, ini udah gue percayain ke lu aja ngasih. Karena lu yang lebih dekat sama si Ndai. Ya udah bang, ntar abis maghrib lah gue kasih. Yaudah ya, gue balik nggak lama-lama. Setelah ngasih itu, Bang Firman itu langsung cabut pulang. Kayaknya gue maghriban dulu, gue bersih-bersih, setelah beres itu ke rumahnya si Ndai. Ke rumah si Ndai gue bawalah uang yang dikasih Bang Firman. Itu posisi ibunya itu sama adeknya, gue nggak tahu bang itu emang udah makan apa belum, apa emang dia masih kepikiran almarhum. Dia masih ngelamunnya kan, karena emang kan di rumah dia tuh nggak ada kursi bang, duduknya di lantai. Ibunya sambil ngeliat ke atas, adik-adiknya kayak di samping pinggir kanan ibunya. Gue ketok-ketokan, Assalamualaikum bu. Ibu apa kayak dia nyambut, bangun. Udah bu nggak apa-apa, nggak usah bangun, kata gue kan. Gue yang nyamperin, gue duduk deket dia. Bu maaf ganggu, ini ada sedikit rezeki untuk tahlilannya almarhum gitu, si Ndai. Gue kasih, Mam, ini serius buat ibu. Dia nangis lagi bang, yang gue kayak nggak kuat ngeliat dia tuh kayak nangis. Apalagi kan si Ndai ini kan selalu nitipin, tolong jagain ibu gue, selalu nitipin adek gue kayak, lu kalau ada rezeki kasih ya. Dia suka jajan lah, kayak bahasa dia terakhir bang. Akhirnya, iya bu, ini udah ibu pakai untuk tahlilan. Gue bilang ini dari Bang Firman, dari teman-teman yang lain, imam aja nggak tahu berapa nominalnya bukannya. Ibu pakai aja, ibu gunain untuk tahlilan mulai besok. Kalau mau mulai besok aja, kalau sekarang udah masuknya kan Isa juga, takutnya dadakan banget. Besok aja ibu mulai tahlilan. Kalau ibu emang nggak bisa ke pasar atau emang beli bahan-bahan untuk tahlilan, nanti imam samperin ke bengkel anak-anak yang lainnya untuk belanja ke pasar, katanya gitu. Udah nggak apa-apa, Mam, nanti ibu aja sama tantenya yang ke pasar yang belanja, kata dia kayak gitu. Tapi di malam itu emang bener-bener nggak diadain. Nggak ada tahlilan sama sekali bang. Saking ininya. Karena emang itu bang kayak, ya itu bang ekonominya aja kayak ekonominya minus kurang gitu. ya, iya. Tiba di tahlilan terakhir di malam ke-7 bang.
Itu komplit datang, kita tahlilan di malam ke-7 itu bang. Entah emang karena komplit seperti apa, tiba-tiba ibunya si Indah ini bilang, kalau emang ada kesalahan dari anak saya almarhum, tolong dimaafkan ya, kayak gitu bang. Kayak dia kan orangnya, dia kan omongannya nggak pernah dijaga, dia kan selalu ceplas-ceplos, kata dia kayak gitu. Kalau kalian ada, misalnya ada sangkutan utang, kalau saya ada rezeki pasti saya lunasin, kata dia gitu. Tolong bilang aja ke saya langsung. Gue kayak, hati gue kayak ibunya tuh kayak walaupun dia nggak ada, dia coba lunasin utangnya anaknya loh gitu. Yang gue bikin tersentuh gitu, kayak gitu bang. Ya masa gue sebagai temennya nggak pengen nagih utang sih, kan nggak logis gitu. Kalaupun ada ya kita lupain aja, kita ikhlasin gitu bang. Singkat cerita di tayang malam pertama itu udah clear lah, udah pulang, udah selesai, kita pamitan lah ke ibunya, gue salamin juga ke adeknya itu 2. Akhirnya kita pulang, kita tuh nggak mutusin pulang ke rumah masing-masing bang. Kita mutusin pulang ke rumahnya si Ucok. Kadang kan emang kita jarang-jarang gitu bang, nggak pernah nongkrong, karena pagi setelah kejadian almarhum ini, kita bisa dibilang kayak menghilang masing-masing bang. Entah emang takut disalahin, gue nggak tahu, apa emang dia nyari aman sendiri, gue nggak paham tuh anak-anak. Kita itu baru pertama kali lagi ngumpul setelah kejadian itu. Kita ngumpul lah di rumah Ucok, itu posisi jam 10:30 ya, apa jam 11:30 itu dari ke-7 bawa, itu kita makan. Itu mereka tuh diem dulu awalnya, pada diem. Kalau gua nggak mulai ngomong, itu pasti pada diem. Mana makan, udah sekalian ngomong, udah lu ngapain sih diem-diem, lu jangan kaku-kaku, kayak kita aja biasa nongkrong santai. Akhirnya udahlah, kita ngobrol normal lagi, santai bang, kayak bercanda-bercanda gitu kan, kayak ngobrol-ngobrol. Nggak tahu itu emang spontan keluar dari mulutnya dia, apakah emang itu kebiasaannya dia, gua nggak tahu. Tiba-tiba waktu lagi pembahasan agama, dia nyelutuk nunjuk si Rahmat kan. Mat, lu jangan berbuat dosa lu. Nanti lu kalau banyak dosa, masuk neraka, gosong lu. Digituin ke si Rahmat. Karena posisinya sebelumnya kan ada si Indah ini, yang lebih hitam dari si Rahmat. Sekarang kan ada si Rahmat, jadi Rahmat yang kena timbalannya bang. Seketika bang, suasana yang tadinya emang santai, kita diem-dieman ketawa-ketawa, seketika bang, awannya jadi dingin. Dingin yang ini bang, kayak gimana sih? Dingin nggak bisa diartikan, tiba-tiba menggigil, kaki dingin, bulu kuduk merinding gitu. Gak lama angin bang, itu kan hordeng, ketutup nih kaca, kan di ruang tamu kan, tiba-tiba hordeng tuh gerak-gerak sendiri, angin semua. Gue langsung ingat, gue kayak flashback, wah ini jangan-jangan si Ucok ingetnya ke si almarhum nih. Gue spontan dalam hati gue, Ndai, kalau temen lu salah kata, ngomong atau ngeledek lu, terus lu mau nongkrong di sini, lu nongkrong aja ya, lu nggak usah ngasih tanda apa-apa. Kita bakal terima lu kok, kita beda alam, kata gue gitu kan. Seketika bang, suasana yang tadinya dingin, bocah tuh pada panik, yang lainnya pada ketakutan, apalagi si Irwan itu pengen lari balik. Seketika suasana tuh baik lagi ke semula bang. Itu kayak tenang. Akhirnya mereka satu persatu pulang. Apakah emang takut, mereka nggak tahu tuh. Kayak si Rahmat pulang, si Ucok ketakutan bilang, Mam, lu jangan usah balik ya, lu temenin gua. Akhirnya yang lainnya udah pulang, gua sama si Ucok di rumah lah nginep, nonton bola gitu kan, nemenin. Begadang. Akhirnya singkat cerita besoknya gua balik. Nah setelah kejadian itu bang, gua alhamdulillah dapat pekerjaan lagi, freelance. Akhirnya mungkin bisa, jawaban gua tuh biar nendangin diri dulu, mungkin gua dapat pekerjaan gitu, bersyukurnya. Gua bekerja lagi sekitar 2 minggu. Setelah kerja gue pulang tuh malam, posisi jam setengah 11, posisinya gue balik dari Jakarta tuh, nyampai di BTN itu dekat rumah gue itu jam setengah 12 malam. Nah ini gue nyampe situ tuh, di pertigaan itu tempat biasanya si almarhum parkir bang. Di situ tuh ada Indomaret, apotik, atau emang kayak pertigaan suka ada kontainer-kontainer. Nah gue ngelewatin situ, lewat jalan, gue ngelaksonin lah. Di situ tuh ada kayak bapak-bapak yang lebih tua dari gue, lebih tua dari Bang Firman, namanya Bang Jack. Nah Bang Jack ini tuh temennya si almarhum, waktu dia masih sekolah dulu kan. Dia sering cerita makir, bahkan pun gue kayak diajak pernah nongkrong bareng di sana tuh, mabal, nongkrong ceritain, kenalan. Nah akhirnya gue ngelaksonin, Bang Jack ini langsung ngomong. Karena kan udah ngelaksonin dia di sini, gue ngelaksonin, Tin, pas di sini nyeletuk. Nah gitu dong lu klakson, jangan kayak bocah lu kemarin tuh, si Endai.
dia cuma diem-diem aja, terus mukanya diperengat-perengutin lagi. Kata Bang Jack gitu. Entah emang ini gua yang dengernya seliwer apa gimana. Gua kaget kan, kok dia bahas si Endai. Akhirnya gua parkirin motor, gua tanya kan. Gua salaman, "Maaf Bang, maksudnya gimana tadi?" Kata gua. "Iya kemarin tuh bocah, si Endai, lewat-lewat aja. Ngelaksonin kagak kayak lu," katanya. Gua panggil, nggak nengok, mukanya perengat-perengut gitu. Nggak ada ekspresi, diem aja kata dia kayak gitu. "Bang, lu serius, lu nggak bercanda?" Kata gua. "Ya elah Le, gua serius ngapain gua bohong sama lu," kata dia gitu. 2 hari yang lalu nih, tuh bocah lewat kayak gitu. Diem aja, nggak ada inget-ingetnya sama gua, lupa daratan tuh orang, kata dia gitu kan. "Emang yang nerima dia dulu parkir di sini siapa kalau bukan gue," kata dia gitu. "Emang dia bakal aman parkir di sini?" Kayak ungkit-ungkitan lah Bang. Akhirnya gue coba tenangin. "Bang, gue duduk kan, gue sambil ngerokok. Bang, sorry nih sebelumnya. Kalau emang itu bener yang lu lihat si Endai, gue cuma mau ngasih tahu sebelum gue berangkat kerja ini 2 minggu yang lalu, si Endai udah nggak ada Bang. Dia kecelakaan motor waktu ngejoki. Seketika itu Bang Jack yang tadinya naik turun ngomel-ngomel, ungkit-ungkit, tiba-tiba lagi ngerokok gini Bang. Kayak kaget kayak, "Apa Le? Si Endai udah meninggal?" "Ih Dek, terus yang kemarin gue omel-omelin, gue bacotin siapa?" "Ya Bang, itu ceritanya ya panjang lah. Kalau emang lu mau tahu, lu tahu kan gang rumahnya, rumahnya Cindai di mana? Nah nggak jauh kan situ ada bengkel. Nanti lu kesana aja, gue tau di sono kok, ntar gue ceritain. Banyak bocah juga," kata gue kayak gitu. Karena emang posisi udah malam juga kan, gue nggak enak juga nyeritain almarhum. Gue cuma bilang, "Bang, kalau emang almarhum si Endai ada salah, atau emang nggak enak ngatain lu, atau emang dia ada utang berapa, selama itu uangnya gue bisa ganti, pasti gue ganti kok," kata gue gitu kan. "Oh udah slow Le, gue nggak tahu kalau tuh bocah udah meninggal. Nanti gue main dah, gue mau tahu ceritanya gimana." Akhirnya gue pamitin lah, balik ke rumah. Gue jalan, pas gue balik itu Bang, posisi kan perut udah malam, udah lapar nih Bang. Sekitar jam 11 itu kan susah kan, kayak mungkin gue nasi goreng lagi, mie goreng lagi. Nah itu posisi ada Mang Aep lagi mangkal di gang. Kang Aep gue kirim lah motor. "Mang, beli," kata gue kayak gitu kan. Biasa ya, ceban nggak pakai sawi, nggak pakai apa sih namanya yang pahit tuh, pare, nggak pakai pare, nggak pakai pare, kata gue. Le, lu kemana aja?" Kata dia gitu kan. "Iya gue ini baru balik gawe." "Lu aja kemana kok baru kelihatan?" Kata gue. "Gak dagang-dagang udah kaya," gue bercandain gitu kan. "Ya gitu Le, gue kemarin di kampung ada masalah," katanya. "Gue kelirin dulu masalah gue, biasa lah ya, biasa warisan lah," kata dia gitu, bagi warisan kata dia. Sambil bikinin, akhirnya, "Lu mau dibungkus sama makan di mari," kata dia gitu kan. "Ya, bungkus aja, gue buat di rumah, gue lapar," katanya. Akhirnya dia cerita, "Le, bocah udah jarang nongkrong di bengkel apa?" Kata dia gitu kan. "Emang kenapa Bang? Gue kan baru balik nih, gue kagak tahu." "Iya, gue 2 hari yang lalu ke bengkel tuh waktu hujan," kata dia gitu. "Ya terus kenapa? Ada bocah kan?" Kata gue. Karena gue nggak tahu. "Enggak, di situ tuh cuma ada si Endai doang. Dia duduk ngelamun, mukanya kayak perengat-perengut gitu, kayak cemberut aja," kata. "Hah? Apaan Bang?" Kaget gue, kayak speechless gitu Bang. Gue kaget. "Iya, gue kemarin nih jualan, gue pikir lu pada ada di bengkel. Gue datang lah ke bengkel. Mau neduh sekalian kan, biasanya kan rame enak nih," kata dia kan. "Taunya bengkel tuh tutup. Di depan itu tempat yang lu tongkrong lu biasa tuh yang duduk," kata dia. "Di situ cuma ada si Endai duduk, kakinya gini sambil digoyang-goyangin. Tapi mukanya kayak diem aja ngeplet." Gue samperin kan. Gue duduk di pinggirnya dia. Lu ngapa diem-diem aja ngelamun gitu? "No, somai ambil," kata gue, kata si Aep ini, Mang Aep ini. Terus si Endai ini ngeliatin gue, gak lama pergi jalan ninggalin gue ngelengos. Aduh. Terus kata gue, "Bang, ini yang lu omongin serius, jangan bercanda," kata gue. Gue pastiin lagi. "Ya elah, ngapain gue bohong," kata dia. "Bang, sorry nih sebelumnya. Si Endai udah meninggal, Mang," kata gue. "Dia kecelakaan motor waktu ngejoki. Bahkan waktu tahlilannya pun 7 harinya, sampai 7 harinya gue ada," kata gue. "Gue nyaksi makta dan tahlilan gue ada," kata dia.
Astagfirullah langsung ngomong gitu terus. Astagfirullah nilai. Terus waktu kemarin 2 hari yang lalu yang gue lihat siapa Le? Ya itu sih Bang udahlah pokoknya nggak perlu inget-inget lagi, nggak perlu lu bahas. Andai kata emang almarhum ada salah, gue tetep kayak ngasih tahu tolong dimaafin kata gue kan, tolong dikasih pintu maaf lah kalau emang ada utang ataupun dia pesen somai lu nih lu bayar, gue aja yang nanggung, bilang aja berapa kata gue, selama gue ada uang gue coba bayar kata gue gitu. Enggak lah udah selalu dia nggak pernah ada kata sama gue kok, dia juga baik orangnya dia. Ya udah Bang ya gue balik kata gue gitu kan. Ini gue balik itu tuh dari gang gua ke rumah itu Bang, kalau jalan kaki itu ada 10 menit, mungkin kalau di motor tuh 2 menit 3 menitan lah ya. Gua bawa motor posisi hujan gerimis. Rumah gua itu bisa dibilang Bang, pagarnya itu sama gua itu masih tinggian gua Bang. Iya. Tinggian gua. Jadi ini tuh ruang tamu, baru pintu di kanan, buka pintu itu tuh ruang tamu. Di belakang pintu ada saklar. Nah, gua nyampe rumah, buka pagar kan. Pagar motor masuk ke ruang teras, mau gua kunci nih kan, kalau gua kunci kan otomatis gua nengok kanan kiri dong, ngunci, itu tuh baru masuk, tiba-tiba ada yang manggil gua Bang, le, itu 2 kali manggil gua, dan itu tuh suara yang gua kenal suaranya almarhum. Karena gua coba abaikan, nggak gua hiraukan, langsung gua kunci, gembok, langsung gua dorong motor, gua baru ngelangkah selangkah. Itu suara tuh makin dekat, suara makin dekat. Le 2 kali lagi manggil gua. Karena gua panik, gua buru-buru, pintu gua buka. Karena kan emang pintu nggak dibuka kan, nggak dikunci kan sama nyokap, karena tahu posisi gua balik kan, masih balik. Pintu gua buka, gua dorong, itu tuh motor itu setengah bodi ke depan itu baru masuk Bang, setengah. Ke belakangnya belum. Pas gua baru masuk, gua lihat ke arah kanan sofa. Almarhum tuh lagi duduk di pojok sofa situ Bang. Pakai baju terakhir yang dia pakai itu warna biru muda, duduk gini, nengok ke gua, muka kirinya itu masih sama seperti yang gua lihat dia habis nabrak Bang. Oke. Gua seketika panik, spontan gua hidupin saklar, truk. Pas gua gini, udah nggak ada di situ. Langsung gua masukin motor, gua standarin, gua kunci, langsung gua lari ke kamar. Gua kayak tenangin hari lah beberapa hari, sekitar 2 hari. Akhirnya gue balik lagi lah ke bengkel Bang. Singkat cerita balik ke bengkel setelah 2 hari gue nenangin atas kejadian yang cerita Bang Jack, Bang Aep. Terus gue langsung nyatain karena gue baru balik ke rumah kan posisi kan. Gue langsung nongkrong lagi tuh sekitar jam 8 setelah 2 hari kemudiannya gue nongkrong lagi jam 8. Di situ tuh ada si Rahmat, Ucok, sama Bang Firman. Di nongkrong itu tuh posisi emang habis nutup bengkel dia tuh. Entah kenapa dia beberapa hari pas kejadian itu Bang, kayak mutusin kayak tutup bengkel terus kayaknya. Karena kan sebelum gua tahu gitu kan, dia nutup bengkel, gua nyampe itu tuh udah rolling door udah tutup Bang, udah tutup dia tuh. Gak lama itu tiba-tiba agak ngobrol Bang, ketawa-ketawa. Suara motor yang terakhir dipakai almarhum di dalam rolling door itu yang ditutup sama Bang Firman, itu tiba-tiba bunyi Bang. Padahal sebelumnya dari kejadian sampai yang gua tahu ya, itu motor tuh belum pernah dibenerin. Dan nggak bisa hidup. Masih keadaan rusak ya? Nah itu pas suara motor itu tuh jelas banget. Seketika Bang Firman tuh, yang gue pikir dia takut kabur ke dalam rumah, taunya dia ngambil kunci rolling door Bang. Baik lagi, langsung dia buka. Pas dibuka, itu tuh motor masih sama seperti baru jatuh. Patah di bagian yang belah sininya kan, kalau motor kan buntungan Bang. Nggak gimana ya, nggak ada bodinya. Jadi kayak shock dari yang kesini entah segitiga atau komstir itu kan patah. Itu motornya juga udah nggak bisa hidup Bang. Posisi udah beberapa tuh hancur, cuma sayapnya doang kan yang ada tuh kan. Itu tuh udah banyak baret hancur. Dan itu tuh motor hidup. Di dalam tuh nggak ada siapa-siapa. Itu motornya hidup? Hidup. Yang sebelum itu nggak hidup. Setelah kecelakaan itu tuh. Kini ketika Bang Firman tuh langsung matiin stok kontaknya, itu tuh nggak bisa Bang. Karena kan namanya kecelakaan. Si kunci sama ini tuh udah nggak bisa dol. Paham. Dol. Macet ya? Macet. Nyangkut. Akhirnya pas diginiin, mati sendiri. Ketika panik, langsung nutup rolling door, semua pada bubar Bang. Seketika. Akhirnya balik ke rumah masing-masing. Kita udah nggak nongkrong lagi tuh Bang, sekitar ada kali 4 hari hampir seminggu nggak nongkrong lagi. Barulah baik lagi. Itu tuh nggak niat main ke bengkel, tapi niat emang main aja ke Bang Firman gitu kan. Nyamperin lah, itu posisi jam abis maghrib, jam 7-an. Dia tuh lagi
ngopi bang di teras, bukan di bengkel kan. Yang gue tetangga kan, tapi bengkel tuh kelihatan. Dan ngopi di situ, gue nyamperin kan, salaman. Bang, gimana kabar? Sehat, mungkin basa-basi. Dia udah bahas pekerjaan juga, nyeritain. Dia nanya kabar almarhum juga, yang emaknya, adiknya gimana. Udah lu lihat belum, tengok belum, gimana keadaannya. Gue jelasin. Akhirnya, gue ada yang mau omongin nih sama lu. Tadi kayak gitu. Ngomongin masalah, emang apa nih bang, jarang-jarang. Jangan bilang lu nawarin gue ngejoki juga nih, kata gue. Gue gak bisa ngejoki, kata gue gitu kan. Bukan lah, ini serius, kata dia. Kenapa bang? Kemarin kan kita nggak nongkrong beberapa hari nih, bengkel juga gue tutup, kata dia. Nggak gue buka-buka sama sekali. Ini tepat banget tadi malam, Le. Gue lagi ngerokok nih di sini, ngopi, sekitar jam 10:30 itu, kata dia. Itu suara motor bunyi lagi, Le. Aduh. Bang, lu udah yakin? Itu kan motor kemarin kunci kan nggak bisa ngontak, kata gue kan. Nggak bisa dihidupin, kata gue. Iya, Le. Pas gue coba cek itu tuh sama. Kuncinya masih sama seperti kemarin. Nggak bisa hidup, tapi pas mau dimatiin tuh nggak bisa. Dan tiba-tiba tuh ya gue cuekin aja, gue tutup rolling door, itu mati sendiri. Akhirnya balik ngobrol, gue juga ada yang mau gue ceritain, gue balik cerita ke dia. Jadi gini Bang Firman, waktu gue balik gawe, sebelum gue nongkrong kemarin nih kejadian, yang motor pertama hidup di sini, kata gue. Pas gue baru balik, gue lewat kan ke salah satu tempat si almarhum waktu parkir. Di situ tuh ada Bang Jack. Bang Jack itu gue bisa bilang tuh orang yang pertama kali nerima dia, gue jelasin. Karena kan Bang Firman nggak tahu nih circle-nya si Indah ini tuh seperti apa. Gue jelasin. Serius lo, Le? Iya bang, makanya gue semenjak itu kayak jarang main kan, gue kayak coba nendangin dia, gue takutnya ngerasain hal kayak gitu. Nah ini kan ada kaitan juga, Le, kata dia. Gue sih pengennya nyari mekanik, kata dia. Gue pengen nyari mekanik yang emang bisa benerin ini motor lagi, yang jadi motor standar, kata dia. Emang kenapa bang? Ya pengen gue jual, dan hasil jual motor ini tuh ntar gue titipin ke lu kasih aja ya ke orang tuanya si almarhum, ke emaknya, barangkali bermanfaat sama dia. Wah bang, lu serius, kata gue gitu kan. Dia, gue nggak apa-apa kok daripada kayak gini. Gue selalu ada suara motor, gue pantau sendiri hasilnya. Bengkel gue nggak buka-buka, kata dia. Lebih baik gue nyari mekanik lah, nggak apa-apa. Hitung-hitung sedekah, anaknya juga rajin, selalu bantu gue gitu. Akhirnya udah selesai. Ya udah bang, kalau emang itu pilihan Bang Firman, gue ngikut aja deh. Ya nanti pokoknya misalnya ada, gue ke rumah lu lagi ya kayak kemarin, gitu dia. Waktu ngasih biaya tahlilan. Ya bang, aman. Gue rencana mau jualnya di grup Facebook. Insya Allah aman kok, kata dia kayak gitu. Ya udah, gue percaya sama lo. Kayaknya kita lagi ngopi bang, ngopi, beres kita balik ke rumah masing-masing. Itu singkat cerita bang, beberapa hari kemudian itu sekitar 3 hari apa 4 hari, posisinya itu siang, sekitar jam 3 sore, gue inget itu sebelum asar, Bang Firman tuh ke rumah gue bang. Nyamperin gue, itu posisi gue masih di tas lagi ngerokok. Udah bang, masuk, kata gue kan. Dia tuh ngeluarin duit dari tas, ngasih ke gue langsung. Ini lihat, titip ya, motor yang kemarin udah gue benerin, udah gue jual. Alhamdulillah laku. Dia nggak nyebutin nominal. Entah emang itu privasinya dia apa gimana. Tapi gue alhamdulillah lah, bersyukur gitu. Maksudnya ada etikat baiknya. Dikasih. Dia, Le, ini gue harap. Ya udah bang, duduk dulu, kata gue. Duduk dulu, akhirnya cerita. Ya gue berharap ini bermanfaat buat ibunya almarhum sama adik-adiknya. Ya gue berharap sih setelah ini gue jual, gue kasih ke orang tuanya, kita semua tuh nggak ada nama-namanya hal-hal aneh lagi lah. Kita ambil pembelajarannya aja, kali dia. Ya udah bang, kalau emang ini lu ikhlas, nantilah habis maghrib bakal gue kasih lagi, kata gue. Singkat cerita bang, udah ngobrol, akhirnya Bang Firman tuh balik. Itu tuh sampai maghrib bang, gue beres sholat, gue tuh masih pakai baju koko, gue inget ngasih duitnya itu langsung ke rumahnya dia. Karena rumah gue sama dia itu cuma beda beberapa rumah, 3 rumah bang, karena masih satu RT. Gue ke rumahnya dia, itu ibunya sama bang, dia lagi ngelamun sambil nonton TV. Itu tuh sama adeknya satu lagi di kamar kayaknya, gimana tuh. Cuma berdua doang, ngelamun dari TV. Assalamualaikum. Sautan Assalamualaikum gue tuh nggak didengar bang. Saut gue takutnya lewat juga gitu, kayak entah emang jadi kayak trauma atau gimana gitu, bang, kayak menyusul. Takutnya banyak kan gitu kan bang, kalau udah titik trauma yang lebih rendah, takutnya ke mentalnya kena gitu kan. Jadi gue langsung masuk aja lah gitu, masuk. Langsung gue liatin, Bu, maaf, Assalamualaikum. Imam, maaf ya, Ibu nggak dengar dia. Langsung duduk mam, duduk. Ibu gimana kabarnya? Gue sampai salaman kan. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Adek gimana kabarnya, Dek? Kan nyampakan, kan emang adeknya kan udah lebih besar kan. Itu tuh sekitar kelas 4 tuh berapa tahun, dibawa ke kelas 4 SD.
Kalau yang kecil itu kan masih TK kan, karena emang nggak bisa diajak ngobrol, belum gua nggak deket juga sama anak kecil gitu. "Sehat, adeknya mana?" "Adeknya tidur," katanya. Akhirnya gua ngobrol lah, "Ibu, maaf sebelumnya," gitu kan. "Ibu, Imam bukan bermaksud untuk nyuruh ibu kayak jangan sampai nginget-nginget almarhum lagi," kata gua. "Kasihan almarhum," kata gua kan. "Ibu ikhlasin aja gitu. Kalau emang ibu ada apa-apa, kalau Imam bisa bantu, Imam bantu kok Bu, tenang aja. Nih ada sedikit rezeki dari Bang Firman," gitu ya. "Mudah-mudahan bermanfaat." Itu langsung Bu, Bang laki-laki duduk ini, langsung dia megang tangan gua langsung gini Bang. Gua kayak gimana ya, ya seorang orang tua gitu Bang, kayak kalau gua inget itu lagi gua kayak ngerasa sosok yang merasa bersalah gitu Bang. Gua ngajak anaknya buat ninggalin ya bisa bilang kayak tulang punggung kan, buat penyanggah keluarganya dia gitu Bang. Gua kayak ngerasa bersama, gua kayak bertekad kalau emang gua bisa bantu, gua pasti selalu bantu. Ini terima kasih nih tolong pergunakan Bu untuk keperluan Ibu. Ibu nggak perlu mikirin apa-apa, Imam nggak tahu ini nominalnya berapa nanti Ibu hitung sendiri, Ibu nggak perlu ngasih tahu ke Imam gitu. Itu yang dikasih Bang Firman, dia udah ikhlas, udah ridho kata gua jelasin. Nah udah akhirnya singkat cerita, itu tadi awalnya dia mau bikin teh, tapi gue mutusin untuk balik. Gue balik pamitan, gue balik ke rumah. Singkat cerita Bang, itu udah seminggu kemudian itu gue udah beres kerjaan juga sekitar 2 hari. Gue kerjaan, gue balik. Itu tuh gue balik masih siang karena prosesnya kan malam acaranya. Gue baliknya pagi sekitar jam setengah 11 lah. Gue langsung mutusin untuk ke rumahnya si Ucok. Di situ tuh ada si Rohmat, ada si Godel, ada si Ridwan, ada si Irwan. Nah, itu tuh udah ngumpul di situ. Terus nggak lama tuh ada Bang Firman juga. Apa emang dia udah janjian bagaimana? Dateng, gue dateng ngobrol, nanya-nanya lah seperti pekerjaan gue bagaimana. Terus Bang Firman gimana bengkel? Kata gue kan, ya bengkel sih gue udah buka Mam, tapi nggak kayak waktu kemarin sampai jam 12 malam, jam 11 baru tutup pada dia. Sekarang gue paling abis Isya udah tutup pada dia. Oh ya udah, akhirnya alhamdulillah udah cerita lah semua. Akhirnya sempat nyenggol dikit ke cerita almarhum gitu. Nanyalah untuk Bang Firman kayak, "Mam, alhamdulillah Mam, untuk masalah gangguan sih gue udah nggak ngerasa lagi," kata dia. "Kalau lu sendiri gimana? Lu pernah nggak kayak dimimpin almarhum? Lu kan bisa dibilang lebih dekat. Lu lebih dekat dari kita semua gitu. Lu dari SMP kan sama dia." "Gue sih kalau alhamdulillah Bang, dimimpin sih nggak pernah. Bahkan ditampakin aja baru sekali itu doang," kata gue. "Nggak tahu nih kalau Ucok nih, kan Ucok paling takut kalau bercandain kan. Apaan sih Le, lu jangan kayak gitu, anjir gue takut," kata dia gitu. Apa si Ridwan nih, dia sama penakut kan. "Udah Le, gue nggak mau lagi lah bahas-bahas kayak gitu, gue takut," katanya kan. "Gue teman sendiri diledek mulu." "Ya slow aja," kata gue. Gue coba netralin lagi kan. Iya. "Udah slow aja si Ndai almarhum baik, kalau dia nggak bakal kayak gitu sama kita, slow aja." Dan itu tuh semua Bang, alhamdulillah dari anak tongkrongan kita tuh yang di bengkel, dari tim inti sampai tim yang nggak inti, yang maksudnya kayak si Ridwan sama si Irwan jarang nongkrong pun, alhamdulillah nggak ngerasain gangguan lagi tuh Bang, setelah kayak motornya itu mungkin dijual. Kalau menurut gua tuh dulu nangkepnya, si Ndai ini tuh pengen kita hilang lah jauh-jauh dari dunia balap liar. Ah, iya, iya. Lu jangan sampai nginjek, jangan sampai ngelakuin sebutu-butunya lu ngelakuin seperti gua gitu. Satu itu, kedua yang gua tangkap banget pesan dia yang terakhir. Tolong tengokin nyokap gua. Iya. Tolong bantu jajan adik gua, karena kan adik gua suka jajan kata dia gitu kan. Kalau emang udah rezeki kasih lah. Titip nyokap sama adik gua ya Mam. Jadi ya yang gua anggap ambil pelajaran sampai sekarang tuh itu Bang. Bahkan sampai sekarang pun di sisi gua ada pekerjaan nih, kalau gue emang ada lebih berapapun itu, gue pasti selalu ngasih. Gue salamin ke adeknya, gue salamin ke nyokapnya walaupun kecil lah, nggak seberapa pun itu, nggak sepele lah gitu kan. Gue selalu inget lah ke dia. Bahkan beberapa kali pun gue kayak kayak bulan Ramadan pun nih, gue jarak ke almarhum bokap kan karena satu pemakaman juga masih satu kampung kan. Oke. Jadi gue tuh sekalian jarahin dia juga gitu. Alhamdulillah kok sampai sekarang sih Bang, ceritanya paling sampai situ aja Bang, kayak udah clear masalahnya di situ, emang nggak ada gangguan sama sekali Bang. Oke. Kondisi nyokapnya almarhum sehat-sehat aja? Kalau untuk step itu gue pasti kayak misalnya beres kerjaan, tapi nggak sesering dulu ya Bang. Karena emang ya sedekat-dekatnya kita kan, kalau orangnya udah nggak ada Bang, yang kayak pantaran jembatannya nyokap sama kan si almarhum kan, yang nggak etis lah gue selalu. Iya. Apalagi kan adiknya tuh kan makin gede juga, ya kan, itu tahun 2000, berarti 10 tahun yang lalu, berarti
sekarang tuh udah yang kelas 4 berarti udah SMP, gue nggak enak lah gitu kan udah deketin, karena yang pertama ini kan kelas 4 SD kan dulu kan cewek, nggak enak juga. Kalau untuk yang gue lihat, gue selalu nanya ke nyokap, nanya kabarnya itu pasti sehat, bayi-bayi aja. Terus sekarang dia kayak lebih kejualan kue-kue jadi tuh kayak cucur, terus kayak apa sih namanya, yang hijau itu kayak gitu bang, apa sih, dadar gulung. Iya, Oh, berarti yang gue tangkep uang yang kemarin hasil jual motor dipakai usaha gitu, alhamdulillahnya gitu. Nah, berarti sampai terakhir kabarnya sehat ya, Sehat alhamdulillah. keluarga ya almarhum. Oke, terus kalau bengkelnya sendiri masih buka? Kalau untuk sampai sekarang masih, tapi enggak, Masih? masih. Tapi dia sampai kayak gimana ya? Kalau gua kan bisa dibilang udah renggang, Bang. Kayak emang jarang nongkrong sana lagi. Lagi sibuk ya? Satu antara sibuk, kedua kan yang gua dekat itu kan cuma Ucok sama almarhum doang. Sedangkan si Ucok kan nggak pure anak bengkel, bukan circle kita kan beda sama Bang Firman. Ya gua cuma lihat lewat, oh masih buka rame gitu. Tapi untuk segi jamnya sih pernah gue kayak balik jam 11:30, jam 1, itu bengkel sih udah tutup sih, nggak kayak tutup cepet kayaknya, nggak pernah buka. Biasanya kan jam 12 masih buka. Gitu. Oh, masih ada ya Masih ada. bengkelnya? Wow. Nah, sebenarnya gue penasaran sih sama motornya itu ketika dibeli ya, walaupun sudah di apa namanya? Sudah kayak direferasi lagi Iya, lah. Kayak di nyari mekanik gue nggak paham tuh. Iya, itu gimana itu keadaan motornya ya? Kalau untuk dari segi visualnya kan namanya ngantem gitu kan, yang gua lihat nih waktu pertama kali karena nggak ngeh pas kecelakaannya, karena gua ngehnya waktu di bengkel yang suara rolling door itu, yang gua lihat itu tuh patah pas itu tuh nggak tahu nih, dari kayak shock ke atas tuh segitiga tuh, itu tuh udah ngengklek gini bang, kayak patah gitu. Satu itu, kedua paling body yang pinggir karena kan emang udah buntungan kan, itu doang. Tapi kalau untuk benernya paling ganti segitiga solusinya gitu. Bukan soal itu juga. Apakah masih nyala sendiri gitu segala macam? Oh, nggak tahu sih, kalau yang terakhir yang gua tangkep sih dia ngejualnya kan di grup Facebook online. Iya. Nah kita nggak tahu siapa yang belinya, nggak tahu tuh Pak, nggak paham. Soalnya masih ada kalau emang sempat kejadian kayak gitu ya, gokil juga sih, kayak kasihan juga yang belinya gitu. Agak ngeri juga tuh ya. Ya, Bang Imam sendiri pernah nanya gak sama keluarganya almarhum? Pernah didatengin sama sosok Ndai juga gak? Kalau untuk secara spesifik nanya gitu ya gue nggak tega juga sih bang. Iya sih. Soalnya secara logika kan. Atau cerita sendiri gitu. Nah itu kalau secara cerita, kalau segi didatengin nggak pernah. Cuma adiknya nih yang kelas 4 SD yang terakhir itu, sekarang udah gede SMP, nggak kelas 3 ya masalah kelas 2 gitu. Cerita kan nyapa kan, Bang Imam baru pulang, iya. Ceritalah kemarin kan namanya ini kan Rere, namanya Renia kan, namanya ini panggilnya Rere. Dia bilang kemarin Rere mimpi abang katanya. Abang senyum-senyum aja ke Rere kayak gitu. Kayak nggak apa-apa, tapi doain ya abangnya, jangan nggak didoain, kasihan ntar didatangnya serem loh, ditakut-takutin sama gua gitu bang. Kayak iya bang, Dede apa Rere sering doain abang kayak gitu. Kalau untuk didatengin atau tampakin sih nggak pernah. Kalau dimimpiin ya itu pengen si Rere doang yang sering cerita. Iya. Gua mau bahas sih sedikit aja sih, dan yang lo tahu aja sih Mam, soal teman-teman yang sering balap liar ya. Lu kan tadi notice kalau ada apa ya, kemungkinan mereka itu ketika balapan menggunakan hal-hal mistis atau apa ya, untuk mencurangi ya lawannya. Yang lu tahu gimana sih dunia balap liar itu? Nah kalau gua kan emang kebetulan emang bukan orang yang asli nongkrong di bengkel atau emang anak yang balap liar seperti itu kan. Karena sering berjalannya waktu ya mau nggak mau gua harus memahami kan, karena gua sering main di situ. Setelah lama-lama itu gua selalu kayak dapat obrolan, entah emang gua dapat kenalan nih waktu nyeting-nyeting, atau emang gua dapat kenalan dari Bang Firman ngasih tahu, itu tuh mereka tuh trik liciknya itu bang. Kalau yang gua tangkap, dia tuh entah emang naruh makhluk di boncengan di jok belakang satu, atau emang dikasih yang melintas. Jadi kayak yang lihat cuma dia doang, kayak coba menghindar. Jadi itu satu curi itu. Yang kedua kayak naruh intel. Jadi pas lagi nyetar, karena kita panik kan, yang si lawannya menang. Karena kan udah tahu udah intel datang nih, jadi cuek gitu bang. Kayak intel gadungan gitu, buat ngecoin kayak konsentrasi kita. Otomatis kan mungkin kalau dari pikiran gua, yang gua itu kayak mungkin nih si bengkel musuh nih
nyewa orang yang bilang polisi yang masih panik. Iya. Intinya ya orang-orang dia juga gitu, tapi ya si joki lawan kita ini nggak ngerasa terganggu, malah dia yang menang gitu akhirnya sih trik-trik mereka tuh. Karena cerita lo ini hampir mirip sama cerita gua yang gua alami kebetulan, tapi bedanya kalau gua bukan teman dekat. Nah, joki juga temen gua ini dia pakai wapak waktu itu untuk bisa menang gitu ya kalau balapan. Dan gue baru tahu nih, bahkan ini sampai makhluk halusnya nih dibonceng gitu biar berat lah gimana kan kalau segitu kan speknya kan namanya udah bore up ya, udah di atas rata-rata standar kan biar enteng kan, apalagi joki kan pasti buntungan gitu kan. Iya. Itu kan kalau ditaruh gitu ya makhluk halus, kita nggak tahu yang bener rasain ya. Iya. Alam, tapi mereka mempercayai kecurangannya ya di situ dua sisi. Kalau segi manusia naruh intel, terus orang oknum yang bilang polisi. Kalau segi makhluk halusnya ya di situ. Dibonceng. Atau memang almarhum teman gue juga sebenarnya naruh wapak itu ya secara nggak langsung itu bonceng. Iya mungkin sih. Makhluk halus juga ya, itu ya konsepnya. Alam sih. Iya. Tapi karena itu lebih untuk menjaga kayaknya dia. Bagaimana ya? Waktu itu yang informasi yang gue dapat adalah dia itu pengen, cuman itu doang kok, pergi ke suatu tempat mau ngambil wapak gitu loh. Itu doang, sekedar informasi itu aja. Sampai akhirnya dia meninggal dan gentayangan juga. Iya, ya udah. Sesuatu lah pokoknya. Sebatas itu juga, iya. Itu ya, ternyata di balik dunia balapan liar ya, ada aja gitu ya. Trik-triknya ya. Banyak lah pokoknya trik curang pasti. Oke, Bang Imam ini sebelum ditutup videonya, mungkin ada pesan yang mau disampaikan ke pasukan Lantar Malam yang lagi nonton, Bang? Ya, kalau pesen sih, menurut gua sih kalau reminder diri gua sendiri gitu, Bang. Mungkin kalian sekarang kan selalu mungkin ke lantai berapa nih? 16, 17, 18 gitu kan. Kayak apartemen gitu kan. Oke. Lu kalau ngeliat ke bawah kan ngeliat manusia, mobil kecil kan. Iya. Lu pasti kalau apalagi Allah yang lihat lu dari langit ke-7 gitu. Iya. Lu jangan ngerasa sombong, lu ngerasa paling hebat karena lu itu orang kecil kalau lihat dari atas gitu aja. Mau lu siapapun lu, saat lu lihat dari atas itu orang kecil. Wah, gitu. gila. Lu harus tetap merendah, lu harus tetap santai, jangan kayak mentang-mentang lu itu petantang-petenteng lah, jangan bahaya kayak gitu sih. Analogi yang sangat-sangat masuk akal ya dari Bang Imam pesannya. Terima kasih Bang Imam udah datang ke Lantar Malam, dan untuk hari atau video kali ini gua rasa cukup. Gua Jamal dari Lantar Malam dan Bang Imam izin pamit, bye.